Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas SMP Negeri 4 Tebing Timur, Bapak Dr. Hadus Khairul Arfan MM. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 4 Tebing Timur. Kemudian yang terhormat Ibu Safniwati sebagai perwakilan dari komite atau orang tua siswa, dan juga anak-anak Ibu perwakilan dari OSIS yang dibanggakan. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir ke sekolah, terkhususnya pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan. Yang pertama adalah observasi kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini nanti akan dilakukan dalam bentuk paparan visi dan misi sekolah. Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta kegiatan hari ini yang sudah berkesempatan hadir, terutama untuk tamu undangan, Bapak Pengawas, Ibu Komite, dan juga anak-anak Ibu dan perwakilan OSIS. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya berkenaan dengan penilaian kinerja kepala sekolah itu dinilai oleh pengawas. Penilaian kinerja guru dinilai oleh kepala sekolah. Baik buruknya Bapak Ibu, suatu penilaian itu tergantung hubungan, jaga hubungan dan komunikasi yang baik. Dalam arti kata apa? Ketika kita umpamanya sebagai bawahan, sebenarnya bukan bawahan lagi istilah sekarang kan, sebagai mitra, berkomunikasi yang baiklah dengan pimpinan kita. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi untuk sekolah kita, yang pertama saya akan menyampaikan dulu sebenarnya apa sih itu visi dan apa itu misi. Nah, jadi visi dalam sebuah organisasi apapun, baik perusahaan ataupun sekolah, dinas, itu pasti mempunyai visi dan misi. Di mana visi ini adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai atau yang ingin diraih dalam sebuah organisasi. Jadi kalau visi sekolah berarti tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah sekolah. Sedangkan misi ini adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai visi tadi. Visi SMP Negeri 4 Tebing Tinggi Timur adalah terwujudnya pribadi yang religius, berkarakter, serta cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kenapa ini yang menjadi visi yang ingin kita capai dalam jangka panjang Bapak Ibu? Yang pertama terkait dengan terwujudnya pribadi yang religius. Nah, religius ini kan menjadi pondasi penting atau pondasi utama bagi seseorang. Kan kita sudah mengamalkan nilai-nilai religius ke dalam diri kita, maka insya Allah dalam aspek-aspek kehidupannya lain itu juga akan mengikuti. Ya Bapak Ibu, ketika nilai religius yang baik, maka nilai-nilai karakter yang baik juga akan ikut baik. Nah, kemudian berkarakter. Nah, karakter di sini ini kita menyesuaikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya ada di kurikulum K13. Kemudian setelah berganti kurikulum menjadi kurikulum Merdeka, nilai-nilai karakter ini juga harus tetap ditumbuh kembangkan. Nah, nilai karakter ini nanti akan menyesuaikan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah tentunya kita menginginkan semua pribadi yang ada di sekolah itu cerdas dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kenapa? Karena pada hakikatnya sekolah itu adalah untuk memberikan perubahan pada pribadi seseorang dari yang awalnya dia tidak tahu menjadi tahu. Jadi esensi sekolah adalah untuk membuat pribadi-pribadi yang di dalamnya ini untuk terus belajar, baik belajar tentang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Kenapa saya masukkan juga teknologi di sini? Karena sekarang kan kita sudah
masuk ke era digital. Kita sudah berada di revolusi industri 5.0 ya Bapak Ibu, bukan 4.0 lagi. Kita sudah di revolusi industri 5.0, di mana dalam perkembangannya itu sudah ada robot-robot, kemudian sudah ada kecerdasan buatan. Nah, itulah yang membuat kita harus terus berpacu dengan teknologi. Jadi di zaman yang sekarang ini tidak bisa lagi kita mengabaikan kecanggihan-kecanggihan teknologi, dan kita baik siswa maupun gurunya juga harus meningkatkan pengetahuan kita tentang teknologi. Kemudian pribadi yang dimaksudkan dalam visi di sini ya Bapak Ibu, tidak hanya siswa saja. Kita tidak hanya menuntut siswa untuk religius, berkarakter dan cerdas, tetapi juga seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolahnya, gurunya maupun tenaga kependidikannya. Nah, inilah yang menjadi visi SMP Negeri 4 Tebing Tinggi Timur hingga saat ini. Misi SMP Negeri 4 Tebing Tinggi Timur untuk mewujudkan visi tadi ini ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana misi pertama ini merupakan langkah untuk mencapai visi terwujudnya pribadi yang religius. Kemudian misi yang kedua, menumbuh kembangkan pribadi yang santun, berbudi luhur, mandiri dan bergotong royong. Nah, misi yang kedua ini untuk mewujudkan pribadi yang berkarakter. Selanjutnya misi yang ketiga adalah mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif. Nah, ini sebagai bentuk untuk mewujudkan visi terwujudnya pribadi yang cerdas dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kenapa? Karena di sini ada di dalamnya kata-kata inovatif. Inovatif artinya Bapak Ibu guru harus menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan zaman. Kemudian misi yang keempat, mewujudkan pembelajaran berbasis ICT atau berbasis TIK, Information and Communication Technology. Artinya misi yang keempat ini adalah untuk mewujudkan pribadi yang cerdas teknologinya, khusus teknologinya. Jadi Bapak Ibu diharapkan dalam proses pembelajaran di kelas juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi, baik teknologi yang berupa fisiknya ataupun teknologi-teknologi digitalnya. Kemudian misi yang terakhir, yang kelima, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan asri. Nah, jadi diharapkan kepada seluruh warga sekolah ini bisa, selain kita membaca ya Bapak Ibu, kalau bisa misi ini juga, visi dan misi ini sudah tertanam di benak kita masing-masing, bahwa inilah yang mau kita capai, yang mau kita tuju untuk sekolah kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentunya untuk mewujudkan visi dan misi tadi, ini kita buat dalam bentuk program kerja yang kita laksanakan di sekolah. Nah, adapun program kerja yang mempresentasikan visi terwujudnya pribadi yang religius, kemudian program kerja yang merupakan representasi dari misi meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa program yang sudah berjalan di sekolah kita. Di antaranya yang pertama adalah kegiatan penguatan imtak di setiap hari Jumat. Kemudian representasi dari visi terwujudnya pribadi yang berkarakter. Nah, ini juga sudah kita jalankan dalam bentuk pelaksanaan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang tujuannya adalah untuk menanamkan dan menguatkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Kemudian kegiatan OSIS. Kegiatan OSIS juga ini merupakan perwujudan untuk meningkatkan karakter dari peserta didiknya. Ada ekskul pramuka, dan yang terakhir ada kegiatan sosialisasi dan kampanye anti
kekerasan atau anti bullying yang sudah kita laksanakan pada bulan Agustus yang lalu. Kemudian program kerja yang merepresentasikan visi terwujudnya pribadi yang cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang memang sudah kita laksanakan dan pasti kita laksanakan, yaitu proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada program gerakan literasi sekolah, yaitu yang kita laksanakan selama 2 kali dalam seminggu. Ada program untuk literasinya, kemudian ada program untuk numerasinya. Kemudian workshop literasi numerasi untuk guru. Nah, jadi ini workshop khusus untuk pengembangan kompetensi gurunya. Selain workshop, kemudian ada juga peningkatan kompetensi baik kepala sekolahnya maupun gurunya melalui pelatihan mandiri yang ada di PMM, kemudian melalui kegiatan webinar atau pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu ikuti secara online. Kemudian kegiatan-kegiatan MGMP itu juga merupakan perwujudan untuk menciptakan pribadi yang cerdas. Yang terakhir ini pembelajaran inovatif, artinya pembelajaran yang sudah memanfaatkan teknologi di dalamnya. Dan saya sudah lihat ada dari Bapak Ibu guru yang menggunakan Canva untuk tugas-tugas anak. Kemudian pada saat kita asesmen juga menggunakan Google Form. Nah, itu kan sudah merupakan perwujudan pribadi yang cerdas secara teknologinya. Ya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa bentuk program kerja yang memang sudah kita laksanakan untuk mewujudkan visi kita yang tadi. Nah, mungkin itu saja paparan kita. Saya mengharapkan ada masukan, kritik atau saran dari Bapak Ibu guru maupun dari siswa. Kira-kira program apa nih lagi yang mau kita tambahkan di sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang tadi. Sekian pemaparan dari saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi sekolah kita menurut saya sudah sangat cocok untuk di sekolah kita. Dan dari paparan visi dan misi yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa poin pada misi, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat asli. Ya. Tetapi di sekolah kita memang belum ada program yang mengarah ke lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dan asli. Gitu. Lingkungan sekolah dan bersih, sehat dan asli memang kita, maksudnya sama-sama kita lakukan, tapi wujudnya belum tampak yang aslinya. Mungkin gitu. Mungkin adakah apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan misi yang nomor 5? Terima kasih. Terkait misi kita yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Mungkin kalau bersihnya, kalau kita lihat mungkin kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor ya Bapak Ibu, anak-anak Ibu. Makanya Ibu setiap kali pagi itu tidak bosan-bosannya mengumpulkan siswa untuk membersihkan sampah-sampah yang di depan, termasuk yang di parit-parit, baik di depan majelis ataupun yang di belakang kelas. Nah, itu salah satu tugas kita dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Jadi bersih ini tidak hanya menyapu di kelas saja ya anak-anak, tetapi juga dengan kita perhatikan nih lingkungan yang di belakang kelas apakah sudah bersih atau tidak. Makanya dari sekolah kan kita sudah bikin program piket umum ya. Hari Senin kelas 7, hari Selasa kelas 8, hari Rabu kelas 9 dan begitu seterusnya berulang. Nah, tujuannya apa tadi? Ya ini untuk mewujudkan sekolah yang bersih, kemudian sekolah yang sehat. Nah, memang tidak bisa dipungkiri anak-anak Ibu setiap hari sudah berusaha membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, tapi setiap hari tetap saja ada sampah-sampah yang berserakan besok paginya. Karena memang lingkungan sekolah kita ini kan terbuka ya, tidak ada pagarnya.
Setiap sore juga banyak anak-anak yang bermain di sini. Kemudian kalau pagi juga karena kita bergabung dengan SD, beberapa siswa SD juga ada yang bermain di depan lingkungan kelas. Kemudian di sore hari juga kita ada beberapa warga yang kadang beraktivitas di lapangan voli sebelah. Jadi memang tidak bisa dipungkiri sampah ini walaupun sudah kita bersihkan pagi, siang dan sore dia akan muncul kembali. Nah, jadi harapan Ibu untuk siswa dan juga guru-guru ini bisa mengontrol setiap harinya ketika anak piket supaya kita usahakan dalam jam pelajaran dari pagi sampai siang itu lingkungan sekolah kita bersih. Sampah yang muncul dari siang sampai sore itu biarlah nanti akan kita bersihkan lagi di hari besoknya. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang asri. Nah, ini mungkin yang memang belum berjalan di sekolah kita. Lingkungan yang asri ini kan artinya Bapak Ibu ada pohon-pohon, ada taman mungkin yang kita tampilkan di sekolah kita. Nah, memang sebelumnya saya tuh punya rencana di depan kelas itu kita mau bikin pot bunga di depan, kemudian mau bikin taman untuk tanaman obat. Tapi kemarin kendalanya itu karena lingkungan kita kan terbuka nih. Kemudian kalau sore itu banyak kambing warga ya, yang kita tahu sama-sama ya Bapak Ibu, banyak kambing warga yang bermain di lingkungan sekolah. Jadi itu yang sedikit memberatkan langkah kita untuk menghias sekolah. Karena takutnya nanti ketika kita sudah bawa tanaman bagus-bagus, kita taruh di depan, sorenya sudah dimakan kambing. Mungkin nanti untuk tahun depan kita akan bikin pagar kecil mungkin mengelilingi bangunan kelas dan bangunan pustaka. Supaya apa? Supaya kambingnya tidak bisa masuk ke teras. Jadi nanti di bagian teras itulah yang kita hias dengan beberapa tanaman hidup. Ya, ini nanti kita programkan untuk yang tahun depan. Kalau kita mau menjalankan sekarang pun tidak bisa karena kondisi sekolah kita sedang di rehab atau direnovasi. Jadi nanti insya Allah mulai tahun depan kita perbaiki sedikit demi sedikit, kita pagarkan sedikit lingkungan di depan kelas, kemudian kita bawa tanaman hidup, dan rencananya Bapak Ibu, saya punya rencana untuk kita tahun depan itu nanti kita mau beli bibit tanaman buah yang bisa hidup di lingkungan tanah kita, mungkin seperti mangga. Itu programnya baru bisa berjalan di tahun depan insya Allah ya Bapak Ibu, karena kalau sekarang memang kondisi lingkungan sekolah kita sedang tidak memungkinkan. Dari komite SMP dan juga sebagai guru SD, di sini saya memberi saran gitu ya, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan asri. Kebetulan kita kan dulu kalau satu tahun, jadi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan asri itu Bu, jadi saran gitu ya. Kita SD dengan SMP ini saya minta lain ya, kita bekerjasama tanam bibit merah, pinang. Nah, kalau Ibu setuju sekolahnya. Insya Allah setelah nanti selesai proyek di sekolah kita dan sekolah kita sudah bagus, sudah rapi, nanti lingkungannya lagi yang kita bikin menjadi lebih asri. Nanti kami dari OSIS punya rencana untuk mengadakan studi banding di sekolah lain. Apakah bisa dijadikan program untuk menjadikan visi dan misi sekolah? iya. Apakah itu bisa termasuk dalam program kerja yang mewujudkan visi sekolah? Nah, itu tentu bisa ya anak-anak Ibu. Nah, karena dengan kegiatan kunjungan atau studi banding, ini kan kita mempelajari apa sih yang ada di sekolah yang mau kita kunjungi. Apa praktik pembelajaran yang ada di sana bagaimana, kemudian kegiatan ekskul di sana bagaimana, kegiatan unggulan mereka apa yang mungkin nanti bisa kita tiru dan bisa kita adakan di sekolah. Jadi kegiatan studi banding ini merupakan program untuk mewujudkan pribadi yang cerdas baik dari segi ilmu pengetahuan maupun teknologinya. Jadi nanti ketika studi banding kita mengambil apa hal-hal baik yang ada di sekolah yang kita kunjungi. Kalau saya perhatikan IT nilai Bu, ini tak itu ya kan?
cakapnya dah bisa dilihat ya kan. Saya contoh ya, saya beri WK sampai Desember amat baik, terolah dari nilai kemarin itu ya. Ibu bisa memberi hak untuk mereka anak-anak. Tapi kalau pengawas memberikan nilai baik, ya saya berarti cara aku memberi bapak nilai amat baik. Tidak? Tupoksi kan? Nah, rasanya paling tidak standar dengan saya sebagai kepala sekolah.